di para malaikat. Nah, meskipun kegiatan kita ini, majelis ilmu kita ini secara virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan daripada kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada kegiatan perdana. Jadi ini pertama kali dalam program Sekolah Orang Tua Tangguh. Nah, jadi yang hadir di acara ini itu karena kami tidak tahu ya usianya, tapi dugaan kuat saya itu pasti kebanyakan ya sudah berkeluarga seperti itu. Atau mungkin ada yang di sini masih jomblo ya, ya ceritanya masih calon orang tua, atau mungkin yang sudah berkeluarga tapi belum ditakdirkan memiliki keturunan, berarti masih kategori calon orang tua gitu ya. Nah, bagaimanapun itu, eh, pada akhirnya kita akan menjadi orang tua. Mungkin kita bukan orang tua bagi anak secara langsung. Mungkin kita sebagai seorang guru atau mungkin kita punya binaan. Nah, yang pasti kita semua adalah orang tua. Nah, sebagai orang tua pasti kita ingin menjadikan anak kita anak yang hebat, anak yang tangguh. Nah, tapi tentu jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa mencetak anak yang tangguh, generasi yang hebat kalau orang tuanya tidak hebat, orang tuanya tidak menjadi orang tua yang tangguh, tidak bisa menjadi orang tua yang teladan, seperti itu. Oleh karena itu, inilah juga menjadi alasan kenapa kegiatan atau program sekolah orang tua tangguh ini hadir. Ya, harapannya bagaimana kita bisa melahirkan orang-orang tua yang hebat, orang-orang tua yang tangguh, yang kelak akan melahirkan generasi yang hebat. Ya, kalau nggak bisa seperti minimal bisa mengikuti jejak generasi terbaik umat ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Selanjutnya bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya ya kita mau kenalan dulu ya dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Boleh mungkin ditulis di kolom komentar, tulis di kolom komentar yang berasal dari luar Pulau Sulawesi. Ada nggak nih yang daftar yang asalnya dari luar Sulawesi Selatan? Atau yang paling terjauh dari kota Makassar? Nah, silahkan ditulis di kolom komentar. Asalnya nih, eh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, asalnya dari kota mana saja? Nah, kami persilahkan. Mungkin nanti ada hadiah ya, door prize untuk peserta yang paling terjauh gitu ya. Silahkan di, ditulis, bisa di komentar ya. Nah, kalau saya sendiri itu saat ini berdomisili di Maros. Muhammad Reza Azal Kabupaten Bombana. Oh, Masya Allah. Ya, sementara ini terjauh ya Bombana. Itu di itu ya Bombana, Sulawesi Tenggara. Ya, kalau saya dengar Bombana itu jadi ingat apa ya? Tempat Gunung Emas dulu di sana ya. Ada sebuah tempat yang jadi banyak orang dari Makassar, dari luar Sulawesi mungkin juga datang ke sana di Bombana untuk mendulang emas ya. Tapi sekarang kayaknya sudah bukan lagi milik negara gitu ya, atau dikuasai asing entahlah ya. Nah, ada juga dari mana nih? Cambas, Kabupaten Bulukumba. Tadi Muhammad Reza asal Bombana. Masya Allah. Ini anak-anak muda ini ya. Saya 21 tahun. Ya, baik. Bagaimana teman-teman yang lain dari mana nih? Asri Rianti dari Kabupaten Wakatobi. Wah, ini satu keluarga ini ya. Satu satu kampung ya. Sulawesi Tenggara. Oke, siap. Oke, baik. Bagaimana?
Ustadz Herman Furkon. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ini luar biasa nih backgroundnya Ustadz. Ya, cuman Positif, saat ini positif. saya lagi di rumah sakit. Jadi Siapa, siapa yang eh, dijaga Ustadz? ya ada anak masuk di rumah sakit. Kemudian setelah Zoom ini, insya Allah ada lagi satu orang itu yang demam, mau diantar lagi ke UGD. Ya, tapi sementara di ruangan anak yang satu, jadi eh, ngisinya di Oh, sini, Ustaz, insya Allah. Tapi baik tidak ada kita, masalah. iya. Ya, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, kita doakan semua teman-teman, Bapak Ibu, semoga anak dari Ustadz Herman, semoga diangkat penyakitnya segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kalau orang yang dewasa itu sakit kan diantaranya Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Nah, kalau anak-anak yang belum balik itu bagaimana itu? Ya, itu ujian untuk mungkin orang tuanya ya, karena secara umur belum balik jadi belum ada dosanya. Baik, Ustadz, bagaimana? Udah siap nih? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Mana suara saya terdengar? Mantap, Ustadz. Dengar, jelas, jelas. Baik, saya. Ya, baik. Jadi tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu bagaimana mencetak generasi sehebat sahabat Nabi. Nah, ini ada membentuk generasi sehebat sahabat Nabi. Masya Allah. Ini tanda tanya besar ini Ustaz. Mungkinkah ya hadir hari ini bisa kita membentuk generasi sahabat sehebat sahabat Nabi di tengah di tengah zaman yang luar biasa ujiannya begitu ya. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu dengan hormat pada Ustadz Herman Abu Furqon, kami persilahkan. Al-Tafadhal Masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Ustaz Heri atas kesempatannya pada malam hari ini. Tentu senang sekali berjumpa dengan ayah bunda dimanapun berada. Ada yang dari Bulukumba, Kak Syambas Putra, Masya Allah. Ada dari Kak Reza dari Bombana. Nah, ini saya satu kampung ini. Masya Allah. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita semua. Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan yang menjadikan kita bisa beraktivitas selayaknya manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat materi berupa harta yang menjadi kebutuhan hidup dalam kehidupan keseharian kita, yang tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam
Nikmat ini adalah merupakan nikmat yang terbesar dari semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini akan mengantarkan kehidupan kita baik-baik saja dalam hidup ini sampai ke kehidupan berikutnya insya Allah dalam keadaan selamat, ya. Dengan keislaman kita akan menjadi bahagia, menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang sangat baik, yang terbaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Beliau kekasih Allah, eh, guru kita semua, gurunya umat manusia yang telah mengantarkan masyarakat jahiliyah dari masyarakat yang biadab menuju kepada masyarakat yang beradab, dari masyarakat yang tidak kenal rohnya, tidak kenal Tuhannya, menuju kepada masyarakat yang kenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini yaitu membentuk generasi sehebat sahabat Nabi. Ini salah satu tema yang menantang ya untuk kita kaji. Apakah mungkin kita bisa membentuk generasi sehebat sahabat Nabi? Ini luar biasa temanya ini, Ustaz Heri, dari panitia, Masya Allah. Ya, kalau untuk menjadi sahabat Nabi itu barangkali tidak mungkin ya. Ya, karena untuk menjadi sahabat Nabi itu harus bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi untuk menjadi saudara seiman, maka itu adalah suatu hal yang sangat mungkin. Ketika seorang sudah beriman, maka disebutkan di dalam satu dalil bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Baik, ayah dan bunda dimanapun berada, mungkin di sini masih ada yang belum menjadi bunda ya, belum menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga. Ya, tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan sesegera mungkin agar bisa menjadi kepala keluarga. Ya, sekolah orang tua hebat ini adalah salah satu forum yang dibentuk oleh aktivis dakwah. Ya, salah satu penggagasnya adalah Ustaz Heri. Oh ya, ada Ustaz Sardi juga di sini. Ya, yang telah menggagas. Masya Allah, moderator kita, host kita pada hari ini telah menggagas eh, sekolah orang tua hebat. Sebenarnya pada realitasnya tidak ada sekolah orang tua. Ya, tidak ada sekolah menjadi orang tua. Ya, tidak ada sekolah menjadi seorang istri, tidak ada sekolah menjadi seorang suami, tidak ada sekolah menjadi seorang bapak. Yang ada adalah ketika seorang perempuan telah menikah, maka secara otomatis dia menjadi istri. Ketika seorang laki-laki telah menikah, maka secara otomatis menjadi seorang suami. Ya, jadi tidak ada sekolah suami. Ya, tetapi dalam prosesnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Ya, sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai kemudian kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa setiap muslim dan muslimat itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini adalah salah satu motivasi kita untuk terus belajar, meskipun tadi telah disebutkan bahwa tidak ada sekolah orang tua, tidak ada sekolah menjadi istri, secara otomatis akan menjadi orang tua. Baik, silahkan Ustaz Sardi, slide berikutnya. Baik. Nah, baru-baru ini, baru tadi sore, ya bukan lagi baru-baru ini, baru tadi sore, seorang perawat di rumah sakit yang kami tempati ini
datang mengadu, datang curhat eh, kepada istri saya dan menceritakan perihal yang terjadi di tengah kehidupan keluarganya. Eh, Anaknya yang dari perawat ini eh, mendapatkan perlakuan yang tidak begitu enak didengar. Ya, eh, ada seorang guru yang melakukan sodomi terhadap anak ibu tersebut, yang hari ini juga sudah mendapatkan eh, penanganan dari pihak kepolisian. Ya, jadi guru ini mensodomi anak ini sudah kurang lebih 2 tahun. Jadi guru SD mensodomi eh, anak di bawah umur anak SD. Ya, dengan cara apa? Eh, dengan cara sewaktu-waktu anak ini dibawa ke suatu tempat, kemudian dibius, baru kemudian disodomi. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Baru tadi sore kami diceritakan oleh ibunya sendiri, dan baru eh, kurang lebih 1 minggu didapat informasi terkait dengan informasi ini, dan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya. Jadi pernah Indonesia kan tinggi jadi para pelajar didominasi oleh para eh, anak-anak kita yang notabene-nya berada di bangku sekolah. Nah, ini menjadi pertanyaan besar ya, bagi kita, kenapa bisa terjadi seperti itu ya, dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, mungkin ada slide yang ada video yang bisa ditampilkan, panitia silakan. Belum terputar, Bang. Belum. Mohon bersabar. Ya, sambil menunggu, eh, juga telah terjadi eh, pembantaian seorang ibu di Tinumbu. Ya, kita lagi-lagi bicara Makassar karena eh, kita berada di Makassar. Ada seorang anak yang membantai orang tuanya sendiri. Ya, eh, ibunya sudah terkapar, kemudian diparangi. Ya, ada seorang anak perempuan yang tega eh, membantai orang tuanya sendiri. Nauzubillah. Dan ini terjadi di Makassar, baru-baru juga terjadi, baru berapa, ya, sekitar 2 pekan yang lalu. Ya, Suaranya, Bang, suaranya. Enggak ada suaranya.
di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 4 remaja. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kabur di luar nikah. Analisis transaksi keuangan atau PPATK mengungkap data 197.000 anak dan remaja di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin memprihatinkan. Meskipun ancaman hukuman bagi para pengguna narkoba sangat berat, namun masih saja ada remaja. Nah, saya melihat semua problem tadi itu berpangkal pada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja lemahnya kurikulum dan sistem pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang kedua, lingkungan yang tidak kondusif, masyarakat yang hedonistik, yang materialistik, yang westernistik, yang sekularistik itu menambah beban bagi terbentuknya sebuah pendidikan yang baik di sekolah. Baik. Tidak bisa, Ustaz Heri? Ya, sudah Ustaz, sudah. Sudah. Ya. Ya. Silakan Ustaz. Sepertinya tidak Sudah terputar nonton dengan tadi? baik ya. Iya. Ya. Sudah terputar tadi Ustaz. Oh, sudah selesai. Iya, sudah Ustaz. Apakah jaringan saya yang tidak bagus di sini? Tapi suara saya kedengaran dengan baik, Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Ustaz, yang lagi viral juga itu baru-baru Ustaz, yang seorang siswi yang diperkosa oleh empat temannya, terus dibunuh juga kayaknya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, ada dua variabel yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah generasi sahabat, ya, itu yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, membentuk generasi yang terbaik. Ya. Generasi sahabat Rasulullah adalah generasi Qurani. Ya, indikator atau karakternya, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup. Ya, padahal ketika Al-Quran datang, masyarakat jahiliyah sudah memiliki adat istiadat. Bahkan orang-orang Yunani juga sudah memiliki peradaban. Orang-orang Persia sudah memiliki peradaban. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan terkait akhlaknya, Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Inilah juga yang dipedomani oleh para sahabat. Mereka tidak melirik kebiasaan atau adat istiadat masyarakat jahiliyah pada waktu itu, tidak melirik peradaban orang-orang Romawi, ya, orang-orang Persia, tapi betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran ini sebagai hudan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, ya, hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, ya, menjadi pedoman hidup bagi manusia. Ya, kalau misalnya kita tidak mau menjadikan pendidikan kita tersesat, maka seharusnya kita menjadikan Al-Quran ini sebagai penuntun, sebagai petunjuk, ya, bagaimana kita bisa mengelola pendidikan sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau kita tidak mau ekonomi kita tersesat, maka menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Termasuk dalam perkara perpolitikan, Islam ini harus menjadi petunjuk. Apalagi dalam perkara pendidikan, yang di sana kita
mendidik generasi umat. Ya, maka seharusnya Al-Qur'an ini menjadi pedoman hidup. Ya, kemudian yang kedua, coba ditampilkan semua. Ya. Karakter yang kedua adalah mempelajari Al-Quran untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Al-Quran ini tidak hanya dijadikan sebagai bacaan. Jadi para sahabat itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang hanya memuaskan akal mereka. Ya. Tidak hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai pengetahuan saja. Tetapi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, mereka kemudian menjalankan apa yang dibacanya, apa yang dihafalnya, dijalankan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat itu dikenal sebagai generasi Qur'ani. Kemudian yang ketiga, melepaskan seluruh masa lalu kejahilian. Mungkin kita pernah mendengarkan bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika dia melaksanakan ibadah sholat, ketika dia menghadap ke kanan kemudian dia tersenyum, ketika menghadap ke kiri kemudian dia menangis. Kenapa dia menghadap ke kanan kemudian dia tersenyum? Karena di sana melihat masa depan yang cerah, melihat surga di sebelah kanannya, sementara ketika dia menoleh ke sebelah kiri kemudian melihat bagaimana masa lalu yang pernah dilewati, dialami oleh sahabat Umar bin Khattab yang mulia. Peradaban masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Al-Quran, mereka mempertuhankan berhala. Satu berhala, besok ada lagi berhala yang disembah. Bahkan dalam satu tahun itu ada 360 berhala yang disembah oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Ya, tetapi ketika Rasulullah datang mendidik umat, Al-Quran datang sebagai penuntun, ya, menjadikan masyarakat Madinah, masyarakat Makkah terbebas dari perkara-perkara yang mengandung kemusyrikan. Nah ini, jadi generasi sahabat ini melepaskan seluruh masa lalu kejahiliahannya. Ya baik. Kemudian berikutnya, nah misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memilih, yaitu membebaskan manusia dari kemusyrikan, ya, membebaskan manusia dari belenggu penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara visinya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, ini kalau kita buka tujuan pendidikan nasional, ya, di situ tertuang bahwa membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini menjadi target kita bagi para guru. Misalnya di sini ada beberapa orang yang masuk dan sebagai guru. Ya, target kita adalah menjadikan generasi kita adalah generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki visi, yaitu menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah ini rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Misinya adalah membebaskan manusia dari hal-hal yang mengandung unsur kemusyrikan. Pada hari ini manusia kalau dulu kita masih jumpai ada orang-orang yang melakukan penyembahan terhadap patung, ya. Tapi pada hari ini justru lebih modern lagi, menjadikan pemikiran terjadi di dalam kehidupan kita ini terjadi kemusyrikan dalam bidang pemikiran, di mana manusia mengidolakan pemikirannya, menggantikan undang-undang Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang terjadi. Kalau dulu di masa jahiliyah
orang-orang memang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Ya, dulu orang menyembah berhala, tapi pada hari ini banyak orang yang menyembah pemikirannya. Ya, di mana undang-undang dibuat, ya, undang-undang diadakan lalu kemudian diterapkan dalam kehidupan manusia. Inilah bagian daripada kemusyrikan yang terjadi. Ya, jadi bukan lagi kemusyrikan berhala, tetapi kemusyrikan pemikiran yang terjadi di tengah kehidupan kita. Ini hal-hal yang perlu kita pikirkan sebagai pengajar, sebagai pendidik, bagaimana membentuk generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam pembahasan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membentuk generasi yang hebat. Ya, silakan Ustaz Sardi dibuka slide-nya. Nah, kita bicarakan bagaimana kurikulum pendidikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau misalnya kita jumpai anak-anak kita pada hari ini tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keimanan di dalam tidak nampak keimanan di dalam dirinya, sehingga terjadi pelecehan seksual, terjadi apalagi namanya konsumsi narkoba, minum minuman keras, dan itu dilakukan oleh para pelajar. Sebenarnya apa yang salah, apa yang perlu kita pelajari? Tentu kita harus banyak belajar, ya, harus melihat bagaimana pendidikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik generasi, mendidik sahabat, itu adalah menanamkan ketauhidan. Bukan moral yang menjadi prioritas baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi teknologi, apalagi skill. Meskipun dalam Islam tidak menafikan skill itu adalah perkara yang dibutuhkan untuk melasukan kehidupan kita. Tetapi yang lebih utama itu adalah menanamkan ketauhidan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam awal kedatangannya, yang pertama kali menjadi prioritas utama adalah membentuk akidah para sahabat. Ya, menanamkan akidah. Tentu akidah yang dimaksud di sini adalah akidah produktif. Ya, kalau hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa apa itu iman? Iman itu iman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya. Itu tidak cukup untuk memberikan kesadaran kepada anak. Ya, wajar misalnya kalau anak-anak kita itu berislam tetapi rasa-rasanya tidak Islam. Ya, mereka masih melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ada anak yang menghardik orang tuanya, ada anak yang berani memukul orang tuanya, ya. Ada orang tua yang memukul anaknya. Kenapa semua bisa terjadi? Karena itu adalah tidak ditanamkan akidah yang produktif, ya, tidak melahirkan kesadaran, ya, tidak melahirkan kesadaran terhadap anak-anak kita. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 13 tahun lamanya, ya, di Makkah mendidik para sahabat. Apa yang menjadi materi ajar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan adalah akidah. Akidah dulu. Menanamkan ketauhidan kepada anak-anak. Ayah dan bunda dimanapun berada, kalau kita menanamkan akidah yang benar, menjadikan akidah, keyakinan ini sebagai perkara yang produktif, maka tentu anak-anak kita yang terdiri dengan baik akidahnya akan merasa terawasi. Ya, ketika dia melakukan aktivitas akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan merasa diawasi dimanapun dia berada. Ya, inilah keyakinan yang seperti ini yang harus kita bangun. Ya, akidah yang produktif. Ya, ketika tidak ada orang kemudian melakukan kemaksiatan, ini tidak produktif namanya. Ya, barangkali hanya takut terhadap gurunya, hanya takut terhadap orang tuanya. Tetapi ketika tidak ada orang, ya bisa saja mereka melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan norma, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan Islam. Seperti itu. Kemudian yang kedua,
menanamkan sakofa Islamiyah terhadap anak, ya, terhadap peserta didik. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan rumah Arqam bin Abi Arqam untuk diajar. Nah, kaum muslimin pada hari ini mengalami kemunduran. Ya, ada satu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada salah seorang cendekiawan Muslim, Amir Syakib Arsalan, ya pada akhir abad ke-20. Ya, pertanyaannya begini, mengapa kaum muslimin mengalami kemunduran dan mengapa Eropa mengalami kemajuan? Jawabannya adalah umat Islam mengalami kemunduran karena meninggalkan agamanya. Ya. Umat Islam mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi karena meninggalkan agama. Keterbelakangan dalam bidang pendidikan. Ya, kita Indonesia ini urutan keberapa? Ya. Kualitas pendidikan kita. Kenapa? Karena menurut Amir Syakib Arsalan karena kita meninggalkan agama ini. Ya. Dalam bidang sosial, politik, hukum, semua ya mengalami kemunduran yang sangat. Kenapa? Karena menurut Amir Syakib Arsalan bahwa kita terlalu jauh meninggalkan agama. Sementara Eropa mengalami kemajuan. Coba kita misalnya bagaimana Barat, ya meskipun dari sisi moral juga ya tidak maju-maju, ya, tapi dalam bidang ilmu pengetahuan mereka mengalami kemajuan. Kenapa mereka mengalami kemajuan? Karena mereka meninggalkan agamanya. Itu orang Barat maju karena meninggalkan agamanya. Sementara orang Islam maju, mundur karena meninggalkan agamanya. Ayah dan bunda dimanapun berada, ketika kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak menjadikan agama ini sebagai prioritas dalam kehidupan kita, maka kita bagian daripada kemunduran itu. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk tidak mempelajari Islam. Apalagi mendidik generasi umat, ya, kita harus mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam kepada mereka. Menanamkan sakofa Islamiyah. Bukan sakofa yang bersumber dari Barat. Anehnya pada hari ini, ada saja orang-orang yang melakukan studi banding, ya, untuk melanjutkan kehidupan Islam ini kita studi banding ke Amerika, studi banding ke Yunani. Padahal umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang pernah ada dalam kehidupan ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang terbaik. Kalau kita ingin belajar tentang keluarga, maka merujuklah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin belajar menjadi pendidik yang terbaik, maka lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membina para sahabat, menanamkan sakofa Islamiyah secara keseluruhan. Ya, tidak hanya setengah-setengah saja. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Ya. Masuklah dalam Islam secara sempurna. Tidak setengah-setengah saja. Kita Islam tidak hanya di dalam masjid saja. Kita Islam tidak hanya ketika kita sholat saja. Kita Islam tidak hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Tetapi dalam segala hal, ya, semua harus diterapkan. Ya. Jadi tidak setengah-setengah saja. Makanya dalam menanamkan sakofa Islamiyah terhadap generasi kita, terhadap anak-anak kita, terhadap pelajar-pelajar kita, bahkan terhadap diri kita sendiri, itu tidak menjadikan ajaran Islam ini sebagian-sebagian saja yang kita ambil. Ya, tidak kemudian memilih-milih. Ya. Amir dalam satu kitab, ya, yang dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu Nizamul Islam, disebutkan bahwa salah satu poin yang mengakibatkan kaum muslimin
mundur itu adalah lemahnya pemahaman kaum muslimin terhadap agamanya. Kalau Amir Syakib mengatakan mundurnya kaum muslimin karena meninggalkan agamanya. Ya, seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh, menjadi tauladan. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjadi suri tauladan. Jadi kalau misalnya kita ingin membentuk generasi yang terbaik, maka jadilah contoh. Ya, bagaimana mungkin seorang anak yang diharapkan untuk menjadi anak yang soleh, kemudian orang tuanya tidak memberikan contoh. Ya, meskipun mungkin ada beberapa kisah ya, kisah yang orang tuanya tidak memberi contoh yang terbaik, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya penyembah berhala, tetapi kemudian Ibrahim menjadi nabi, ya, menjadi seorang laki-laki yang soleh. Ya. Tetapi ini tidak kita bisa apalagi namanya banyak di antara kita yang menginginkan anaknya menjadi baik, tetapi kemudian tidak memberikan contoh yang terbaik. Ya, jadi kalau misalnya anak-anaknya diminta untuk sholat, maka dia harus melaksanakan ibadah sholat juga. Kalau kita sebagai guru, ya, menjadi tauladan, harus menjadi contoh, ya, mengajarkan kepada anak kita. Kalau misalnya kita mengajarkan anak-anak kita untuk berpuasa, maka kita lah yang berpuasa lebih dulu, kemudian kita mengajarkan. Ya, kemudian yang keempat adalah menanamkan semangat gerak, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ternyata ada satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala pernah hadirkan dalam peradaban manusia, yaitu kaum Ad. Ya, kaum Ad ini adalah satu kaum yang ahli dalam bidang pertanian, ya, sangat ahli. Ya, termasuk juga kaum Tsamud juga ternyata, ya, sangat ahli dalam bidang pertanian. Di antara mereka ada yang ahli dalam bidang arsitek, dan tidak pernah dijumpai kaum yang seahli, ya, dari mereka. Mereka adalah sangat ahli. Ketika mereka membuat sebuah rumah, mereka memahat bebatuan kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal. Uniknya ketika mereka sudah membuat itu, ketika terjadi musim panas, itu tidak orang-orang yang di dalam tidak kepanasan. Ketika terjadi musim dingin, orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak kedinginan. Tetapi ini kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebagai orang yang terbaik. Ya. Tidak menjadikan mereka ini sebagai orang-orang yang terbaik. Ya. Terus siapa yang dijadikan sebagai umat yang terbaik? Ternyata mereka adalah orang-orang yang berakidah Islam. Ya, di dalam beberapa dalil ditunjukkan bahwa sebaik-baik umat yang ada adalah umat Islam. Apa yang menjadikan mereka sebagai umat yang terbaik? Bukan karena mereka punya harta yang banyak, bukan karena mereka punya kemampuan arsitektur, ya, ahli dalam bidang pertanian, bukan. Ternyata yang menjadikan mereka yang terbaik adalah menjadi pendakwah, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Tentu inilah yang harus kita bangun. Anak-anak kita tidak hanya diajarkan sakofa Islamiyah, tetapi kita gerakan mereka untuk menjadi pelopor kebaikan, mengajak kebaikan untuk orang tuanya, mengajak kebaikan kepada sesamanya. Itu yang perlu kita bangun, ayah dan bunda. Jadi kita, yang pertama, kurikulum pendidikan Rasulullah SAW adalah menanamkan ketauhidan. Yang kedua adalah menanamkan sakofa Islamiyah, dan yang ketiga
menanamkan keteladanan. Rasulullah menjadi contoh, para sahabat menjadi contoh. Kemudian generasi berikutnya melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh para sahabat. Kemudian yang keempat adalah menjadikan anak-anak kita sebagai penggerak amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja dulu sebagai pengantar Ustaz Heri. Baik, Silakan. terima kasih Ustaz, materinya yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, ayah bunda, teman-teman sekalian, saya juga pribadi baru dapat materi yang tadi, meskipun dalam pengamalannya insya Allah sedang berusaha. Luar biasa, singkat dan sangat jelas. Sebelum saya persilakan kepada ayah bunda sekalian, teman-teman untuk bertanya atau mungkin berbagi, secara pribadi mungkin Ustadz ini dari saya ada apa ya yang terpikir dalam benak saya Ustadz ketika tadi Ustadz menyampaikan materi, eh, kan sebagai orang tua itu Ustadz pasti saya yakin tidak ada seorang ayah, seorang ibu yang kalau dia seorang muslim kecuali pasti mengharapkan anaknya itu anak yang soleh-soleha. Bahkan jauh sebelum menikah itu sudah mungkin mengamalkan doa Robbi habli minas solihin. Dan juga saat menikah pasti doakan ya semoga punya anak. Pas lahir anaknya mohon doakan anak kamu menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi nyatanya realitas itu kadang tidak sesuai harapan begitu. Nah, jadi begini Ustaz, orang tua kan punya tanggung jawab untuk apa ya ini menafkahi, misalnya seorang ayah. Nah, eh, secara umum, apalagi kalau seorang apa ya, entah itu mungkin petani, misalnya bapak saya petani kan begitu. Nah, eh, itu saya sekolah sekolah di sekolah umum. Nah, ayah pergi kerja pagi, pulang sore mungkin begitu, atau waktunya kurang bersama bersama anak lah mungkin. Ditambah juga mungkin orang tua secara pendidikan itu eh, kurang paham agama dan dia hanya mengharapkan bahwa anak saya ini sudah saya serahkan di sekolah. Jadi anak saya dapatkan pelajaran agama di sana dan itulah yang membentuk kepribadian saya sampai mungkin tingkat SMP, nanti SMA, nanti SMA Ustadz itu saya baru sadar kalau Islam itu punya aturan yang mengatur pergaulan pria wanita. Kalau perempuan itu sama laki-laki nggak boleh pacaran. Waktu SMP itu saya tidak tahu sama sekali kalau seperti itu. Cuma memang berusaha untuk membatasi jarak itu. Nah, ini kalau kita bawa ke realitas masyarakat secara umum, Ustadz, saya kira ini terjadi pada semua generasi hari ini, di mana orang tua yang kemudian tidak paham, waktu waktu mereka juga habis, Ustadz, untuk kerja gitu, sehingga waktu untuk ke anaknya itu kurang. Nah, anak itu juga dididik di sekolah yang juga mungkin jauh daripada nilai-nilai Islam. Nah, itu apa yang harus dilakukan, Ustadz, oleh oleh orang tua khususnya begitu. Terima kasih, Ustadz. Itu mungkin pengantar dulu, Ustadz, pertanyaan. Iya, baik. Eh, Memang kehidupan kita pada hari ini dilematis, di mana negara tidak berperan aktif di dalam mengelola pendidikan, ya, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sehingga orang tua sangat terbebani dengan tuntutan ekonomi. Sering sekali seorang ibu keluar mementingkan profesinya, mementingkan pekerjaannya, ya, daripada anak-anaknya di rumah. Seorang ibu diperintahkan untuk menjaga harta suaminya, menyayangi anaknya, mendidik anak-anaknya ketika suaminya bekerja. Ya. Tetapi faktanya banyak di antara kita yang keluar untuk membantu suami, padahal inilah bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Kewajiban kita adalah mendidik anak-anak kita yang ada di rumah. Ya, alangkah ironinya ketika
kita mengejar aset yang besar di pasar, di tempat pekerjaan kita. 10 juta misalnya gaji kita lebih mementingkan daripada investasi yang lebih besar lagi yang ada di rumah kita, anak-anak kita jauh lebih besar ya nilainya ketimbang dengan pekerjaan kita. Ini yang terjadi. Ya. Nah, dan memang desain kapitalisme lah yang menjadikan kita seperti ini. Kalau dulu para ibu itu tinggal di rumah, ya tinggal di rumah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak kemudian menjadikan istrinya sebagai pekerja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari aktivitas dakwah, menjumpai Khadijatul Kubra, ya dalam keadaan yang sangat kurus, memprihatinkan. Ya, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Khadijah meletakkan Fatimah. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring di atas pahanya Khadijah, sampai kemudian Rasulullah tertidur. Namun waktu itu Khadijah menangis dan meneteskan air mata sampai ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Mengapa engkau menangis, wahai Khadijah? Apakah engkau menyesal bersuamikan dengan aku? Mengapa engkau menangis? Apakah engkau menyesali kebangsawananmu dulu? Engkau adalah orang yang bangsawan. Apakah engkau menyesal ya bersuamikan dengan aku?" Apa kata Khadijah, "Bukan itu yang aku sesali, wahai Rasulullah. Yang aku sesali, yang aku tangisi adalah ketika di suatu saat nanti aku meninggal, lalu kemudian engkau masih berdakwah, maka ketika engkau menemukan sebuah sungai, ya, dan engkau tidak menemukan alat untuk sampai menyeberang ke sungai itu, maka kau galilah kuburanku, kau ambil tulang belulangku, dan kau jadikan jembatan untuk sampai ke seberang untuk menyampaikan dakwah, sampaikanlah Islam kepada manusia." Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjadikan istrinya Rasulullah sebagai pedagang. Ya, demikian juga bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ini tidak harus menjadi contoh, tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu waktu dilahirkan, ya sebelum dilahirkan, Abdullah, ya suaminya Siti Aminah, orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi berdagang. Kemudian Aminah tidak dilibatkan dalam perdagangan itu, karena memang dalam pandangan Islam tidak menjadikan wanita itu punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Yang dituntut adalah seorang suami lah yang diminta bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Jangan sampai kita meminta semuanya bekerja untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Ternyata justru sebaliknya kita mengalami kerugian yang begitu besar. Ya, karena kita meninggalkan aset yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Anak kita menjadi aset yang sangat luar biasa. Tidak hanya menjadi aset di dunia, tetapi akan menjadi aset di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekiranya anak-anak yang tadinya seharusnya menjadi teman, menjadi yang mampu mengajak orang tuanya masuk di dalam surga, tiba-tiba kemudian menjadi lawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan pendidikan. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya dirimu adalah keluargamu, keluargamu adalah dirimu. Jika anak kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syara karena mendapatkan pendidikan yang salah, maka orang tualah yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya. Ya. Demikian pula sebaliknya, ketika anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang benar, lalu kemudian dia melakukan perkara-perkara yang benar, maka orang tua pula yang pertama kali akan mendapatkan pahala dari kebaikan anaknya itu. Mungkin seperti itu, Ustaz Heri.
Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Itu mungkin kami persilahkan kepada ayah bunda sekalian yang luar biasa bertahan Izin sampai. bertanya, Ustadz. Iya, iya, silakan. Sebutkan nama dari mana? Iya. Ya, mohon maaf saya off kamera. Imah dari Bali. Masya Kebetulan Allah. kebetulan temannya Ustadz Herman yang Masya share. Allah. Ya, Ustadz, begini, mohon maaf sebelumnya terima kasih sudah di-share dan diberikan untuk thalabul ilmu bersama. Begini Ustadz, seperti yang kita ketahui di temanya adalah membentuk generasi sahabat Nabi, ya kalau nggak salah. Nah, berpacu pada kurikulum yang diberikan sama Ustaz Herman, ada kurang lebih ada 4, yaitu menanamkan ketauhidan. Yang pertama menanamkan ketauhidan, menanamkan sakopah Islamiyah, ketauladanan dengan contoh Nabi Ibrahim, dan menanamkan semangat gerak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang saya tanyakan sedikit Ustaz, mungkin ibu-ibu di sini yang ikut Zoom ini, kalau nggak salah ya Ustadz ya, kurikulum pendidikan Rasulullah itu sudah istilahnya sudah di luar kepala. Ya, kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah. Cuman seringkali apa yang kita didik ke anak-anak kita, begitu mereka keluar dari rumah kita, istilahnya menuntut ilmu, terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Artinya, kita sering menanamkan ketauhidan. Kita juga menanamkan Sakopah Islamiyah, Baitul Jannah. Terus ketauladan Ibrahim, menanamkan semangat gerak. Yang saya pertanyakan, ketika anak-anak itu keluar, kita titipkan di pesantren, malah berbalik arah Ustadz. Nah, yang saya pertanyakan adalah peran penting pesantren dalam membentuk akhirul ummah yang mampu menjaga nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar serta meneguhkan kehidupan modern yang penuh tantangan itu bagaimana? Karena sering kita lihat justru di pesantren itu banyak yang kejadian-kejadian yang tidak selayaknya ditontonkan, diberitakan. Kan mungkin kita pernah lihat di berita-berita ada ustadz begini-begini kepada muridnya. Nah, salah berarti kan bukan salah seorang ibu atau seorang tua pesantren. Jadi saya yang pertanyaannya, peran penting pesantren itu dalam membentuk itu bagaimana? Dalam membentuk akhirul ummah itu bagaimana sekarang? Yang kedua, Ustadz, mengenai ketauladan. Sedikit kita mengambil dari surah Hud ayat dari kisah Nabi Hud. Nah, kisah Nabi Nuh yang digambarkan dalam surah Hud di ayat 45. Di ayat 45 ketika Nabi Nuh itu memaksa anaknya untuk naik ke kapal. Naik ke kapal supaya nggak kena banjir bandang gitu. Nah, kalau kita lihat seorang nabi kurang apa dalam menanamkan ketauhidannya. Tetapi Allah menjawabnya juga dalam surah Hud yang sesudahnya yaitu ayat 46 bahwa itu bukan anakmu, kurang lebih begitu. Itu bukan anakmu, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena sesungguhnya perbuatannya itu tidak baik. Nah, berarti kan istilahnya Nabi Nuh itu sudah nggak disalahkan tentang ketauladannya. Nah, sementara kita manusia yang tidak, mohon maaf, yang lebih kecil dah dibanding seorang nabi, mengalami problem seperti itu juga. Tapi terus terang, Allah sudah menjawabnya, sudah menggambarkannya kepada kita bahwa itu bukan anak kita. Nah, bagaimana dengan kurikulum pendidikan menurut Rasulullah ini? Apakah tetap disalahkan seorang orang tua dengan kejadian tersebut atau
berpacu kepada kisah yang sudah tertanam dalam Al-Quran di kisah Nabi Nuh di surah Hud ayat 45 dan 46. Mungkin hanya itu, Ustaz. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pertanyaannya dari Baik, Ibu Jimah di Bali. Mungkin cukup jelas Ustaz ya Iya, tentang dua tadi poin pentingnya Ya. peran pesantren, karena ya memang sebagian pesantren ya nampaknya tidak memberikan contoh, tidak memberikan keteladanan. Jadi kayaknya orang tua ini kayak serba salah. Ini anak kita mau disekolahkan di mana nih? Ah, dengan yang kedua tadi fakta dari kisah dari Nabi Nuh. Tafadhol Ustaz. baik. Eh, kita sering mengaitkan pendidikan itu adalah sekolah atau pesantren. Sekolah adalah pendidikan, pendidikan adalah sekolah. Itu stigma yang ada di masyarakat bahwa ketika orang ada di sekolah berarti dia adalah orang yang berpendidikan. Padahal faktanya sekolah itu bukanlah satu-satunya tempat pendidikan. Ada pendidikan di masyarakat, ada pendidikan di keluarga. Madrasah pertama dan utama itu ada di pendidikan keluarga. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Ya, jadi tidak hanya menjadikan sekolah itu tempat pendidikan. Ya, ada di masyarakat. Ya, ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial. Semuanya adalah tempat belajar. Ya. Artinya apa? Ketika kita ingin membentuk karakter di pesantren, tentu kita mengajarkan sakofa Islamiyah. Tetapi ya, ini adalah durasinya cukup terbatas. Ya, meskipun banyak yang berhasil ya dalam dunia pendidikan, bukan hanya pesantren ya, dalam lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum pendidikan kita juga di kurikulum di sekolah-sekolah umum juga itu juga menanamkan nilai-nilai agama, bukan hanya di pesantren. Ya. Ada yang menjadi anak yang soleh-soleha, ada. Tetapi juga ada yang menjadi pengguna narkoba, ya, minum minuman keras, ya, membuli teman-temannya. Itu juga terjadi. Ya, itu juga terjadi. Dan ini tidak dapat kita pungkiri bahwa di mana saja, bukan hanya di pondok pesantren. Ya, cuman yang ditonjolkan adalah lembaga pendidikan yang bernuansa agama. Pondok pesantren misalnya, sekolah-sekolah madrasah misalnya, ketika terjadi bully di dalamnya, ada satu siswa, ada satu santri yang melakukan praktek yang bertentangan dengan syariat, itu kemudian disorot oleh media, dibesarkan, ya, dibesarkan. Ya. Sementara di tempat-tempat pendidikan yang lain jauh lebih banyak kasus-kasus yang seperti itu. Ya. Banyak kasus-kasus yang tidak disorot. Kenapa? Karena didesain supaya orang-orang tidak lagi senang terhadap dunia pesantren. Ya. Orang tidak lagi melirik pesantren, ya, sebagai tempat untuk memperbaiki generasi umat. Ya, kalau pesantren itu memang ya, kalau pondok itu hotel sebenarnya, pondok. Jadi kalau kita bicara peranan pesantren dalam membina anak-anak kita, itu memiliki peranan yang cukup besar. Ya. Termasuk kemerdekaan Republik Indonesia itu kan lahirnya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia itu kan lahir dari pesantren. Ya.
Kekhalifahan Turki Utsmaniyah yang mengirim Wali Songo. Wali, kalau ada yang buka sejarah itu Wali Songo itu kan sebenarnya bukan hanya 9 wali, ya, tetapi ada 6 kali pengiriman oleh Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, ya, itu masing-masing 9. Ya, saya kurang tahu kenapa harus 9 yang dikirim. Kemudian disebutlah oleh Songo ada ahli pertanian, ada ahli dalam bidang militer, ada ahli di bidang pendidikan. Nah, yang mereka ahli di bidang pendidikan membuka lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Disitulah lahir, ya, apalagi namanya Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita buka sejarah kemerdekaan kita, ya, jadi sangat berperan. Apalagi pada hari ini pesantren itu sangat dilirik oleh masyarakat karena adanya kesadaran, ya, untuk membangun generasi yang terbaik, maka anak-anak kita harus masuk ke pondok pesantren. Hanya ironisnya lembaga-lembaga ini mengambil atau menjadikan peluang, ya, sebagai ladang usaha, ya, bukan lagi orientasi pembentukan keimanan. Ini yang keliru, ya, tidak lagi menjadikan pesantren atau lembaga pendidikan Islam itu untuk membentuk karakter sebagaimana para sahabat, tetapi didesain bagaimana anak-anak bisa masuk di situ dan mereka berbayar. Ini adalah bisnis, ya, dijadikan sebagai pasar, ya, dijadikan sebagai tempat untuk mencari cuan di situ, mengumpulkan pundi-pundi uang di sana. Ini yang terjadi. Jadi orientasi pesantren itu bukan lagi orientasi dakwah, orientasi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Apalagi Ustaz Seri? Tadi saya terkait dengan orang tua, yang apakah orang tua itu masih disalahkan kalau pada akhirnya anak tetap tidak belum baik lah begitu. Melihat kisah Nabi Nuh itu kan Allah sampai bilang itu bukan lagi anakmu ketika anaknya itu tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh ayahnya kan begitu. Mungkin seperti itu yang petangkap saya. Memang kita punya kewajiban, ya, untuk mendidik anak-anak kita, ya. Bahkan disebutkan di dalam dalil bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, sesungguhnya harta-hartamu itu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, itu adalah ujian, ya, bagi kamu, ya. Jadi anak-anak kita ini bisa menjadi musuh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, juga bisa menjadi teman, bisa menjadi partner di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa menarik kita untuk masuk di dalam surga. Bisa juga menarik kita untuk keluar dari surga. Menarik kita untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah memberikan nasihat dan memberikan pendidikan yang terbaik, maka kita sudah berlepas diri sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh saudari kita, saudari Mu'allimah, ya, yang memberikan contoh Nabi Nuh, ya, memberikan contoh seorang nabi, ya, yang kemudian anaknya Kan'an dan istrinya itu tidak mengikuti ajakan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh. Ya, berbeda halnya dengan Nabi Ibrahim, tetapi ini tidak kita jadikan sebagai contoh. Ya, kita kemudian tidak boleh tak acuh terhadap keluarga kita. Biar deh keluarga saya seperti Nabi Nuh. Tidak boleh seperti itu. Ya, justru kita harus menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bahwa ada seorang nabi yang istri dan anaknya kemudian menolak dakwanya. Ada juga seorang nabi,
orang tuanya yang musyrik. Ya. Tetapi ada juga seorang, bahkan bukan seorang nabi. Ini yang menjadi contoh yang harus kita tauladani. Ya. Ada juga kisah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, beliau adalah bukan seorang nabi, ya, seorang manusia biasa. Ya, Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya. Ini adalah pendidikan yang dilakukan Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Yang pertama kali diajarkan adalah ketauhidan. Wahai anakku, bahwa dalam dirimu itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirimu ada haknya cacing. Ya. Dalam dirimu ada hakmu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Luqmanul Hakim. Ya. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti engkau akan dipanggil oleh Allah. Ya, ada hakmu. Apa yang kau lakukan itulah milikmu. Amal-amalmu akan kau dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada haknya cacing dalam dirimu ketika engkau dipanggil oleh Allah. Tubuhmu yang saat ini masih kekar, suatu saat nanti akan dimiliki oleh cacing, dan seterusnya. Jadi kita mengambil contoh yang terbaik. Ya, Allah hanya menunjukkan beberapa contoh di dalam Al-Quran bahwa ada seorang nabi yang seperti ini. Ya, ada juga seorang alim, Luqmanul Hakim. Ya, intinya contoh yang terbaik adalah contoh mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup Ustaz. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mungkin seperti itu pada Bunda tadi, penyanyi dari Bali. Kalau boleh sedikit Ustaz, saya kasih ke Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda. Ini kan tadi kesannya kayak gimana ya? Ya, sebagai orang tua kan kita tuh ingin sekali agar anak kita mendapatkan contoh keteladanan daripada kita sebagai orang tua. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memang dalam Al-Qur'an itu telah memberikan kepada kita peringatan, sekaligus ini juga kalau kita baca asbabun nuzulnya, ayat itu kan tentang Rasulullah yang senantiasa mendoakan pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai turunlah ayat Al-Baqarah itu ayat 272, dan juga dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-66. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Jadi engkau, kata Allah, baik orang tua tidak akan bisa memberi hidayah, petunjuk kepada anakmu yang paling kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bishawab, dan Allah lah yang paling tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk itu. Jadi memang tugas kita kan hanya sekedar menyampaikan, memberikan contoh keteladanan, tapi selanjutnya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan begitu mungkin kita tidak terlalu merasa kayak kecewa, iya, tapi tidak berlarut dalam kekecewaan karena kita sadar bahwa ada wilayah yang tidak bisa kita kuasai seperti itu. Ya mungkin begitu. Kami lanjut bacakan pertanyaan berikut ini, Ustaz. Ini jadi mewakili mungkin pertanyaan daripada ayah bunda sekalian dari Ibu Susi. Afwan Ustaz, sedikit yang kami tanyakan. Enggak apa-apa, boleh juga banyak ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak di sisi usia di era zaman sekarang ini ya? Karena sebagai orang tua, sebagai pendidikan pertama ke anak-anaknya. Di era saat ini, sebagai orang tua memilih sekolah pesantren karena sudah banyak sekolah. Ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Tapi di sisi lain mungkin di pesantren tidak sesuai dengan syariat Islam. Wah, saya juga belum terlalu pahami ya kalau ada pesantren yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu pertanyaan Ustaz.
Ya mungkin tafadhol Ustaz, mungkin bisa dijawab dulu baru sebentar saya lanjut bacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana di zaman sekarang Ustaz, di era sekarang ini untuk mendidik generasi Ustaz. Tadi sebenarnya sudah disampaikan di materi ya, gunakan kurikulumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz masih ya. Afwan, saya terlempar keluar. Oh, siap. Saya bisa diulangi apa? Ya, ini Ustaz ada pertanyaan, bagaimana cara sebagai orang tua mendidik generasi ya di zaman sekarang, di era zaman sekarang Ustaz. Karena sebagai orang tua pendidikan pertama kan itu dari orang tua. Nah, di sini juga ada lanjutannya nih Ustaz. Ya, sebagai orang tua kan itu minimal ikhtiarnya itu memilihkan tempat belajar ke pesantren. Tapi ternyata juga di pesantren itu apa nih? Ini notabene pesantren, tapi yang diajarkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin ada fakta Ustaz yang bisa disampaikan kalau ada pesantren yang di sana ternyata tidak mengajarkan syariat Islam, itu bagaimana itu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Jadi pesantren yang maksudnya bagaimana kita apalagi memilih pesantren yang terbaik, begitu Ustaz? Ya mungkin sebelum ke pesantren Ustaz, ini langkah-langkah apa nih yang harus dilakukan sebagai orang tua mungkin di rumahnya mendidik Baik. sekarang? Ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik anak kita itu ada 4 hal yang harus dilakukan sebenarnya. Yang pertama adalah nazra fi qulubihim mahabbah li ta'zimiddin, yaitu tanamkan di dalam diri mereka kecintaan terhadap kemuliaan agama ini. Itu yang pertama. Jadi menanamkan kecintaan terhadap Rasulullah, menanamkan kecintaan kepada Allah, menanamkan kecintaan kepada Rasulnya Allah Subhanahu kepada agama. Dengan cara apa? Tentu bisa memberikan pelajaran terkait dengan sirah nabawiyah, ya. Karena ini yang tidak ada, hampir nyaris tidak ada. Bahkan ada upaya untuk menghilangkan sirah, pelajaran sejarah Islam, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akul halal. Berikanlah makanan yang halal terhadap anak-anak kita. Nah itu, ya. Karena ini memang sudah menjadi perintah, ya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Makanan-makanan yang halal, seyogyanya kita bisa menghilangkan perkara-perkara yang haram di dalam makanan-makanan mereka. Kemudian yang kedua, al-ummu la yudalli'u. Jadi seorang ibu itu tidak boleh memanjakan anaknya. Seorang ibu tidak boleh memaksa anaknya yang masih kecil menggunakan baju dewasa. Ya. Tidak boleh memfasilitasinya dengan baju yang besar. Maksudnya apa? Ketika belum saatnya untuk difasilitasi, ya, maka jangan diberikan. Tidak boleh memanjakan mereka. Seorang ibu tidak boleh kasih sayangnya melampaui dari apa yang seharusnya.
Ada seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, membiarkan anaknya tertidur ketika di waktu sholat subuh. Sejatinya itulah bukan kasih sayang, tapi menjerumuskan anak. Ya. Ketika ada kebakaran yang hebat, kemudian membakar satu pemukiman termasuk rumah, yang dilakukan oleh seorang ibu, seorang ayah adalah membangunkan anaknya dengan cara bagaimanapun caranya. Kalau anaknya masih tertidur, diupayakan untuk digendong anaknya, ditarik anaknya untuk keluar dari pemukiman itu agar tidak tersentuh api yang membakar pemukiman tersebut. Nah, sementara orang atau anak kita yang tertidur di waktu subuh, ternyata ada api yang lebih ganas lagi daripada apa yang dicontohkan tadi. Seharusnya lebih memaksimalkan diri untuk membangunkan anaknya lebih daripada apa yang dilakukan oleh tadi yang kebakaran pemukimannya. Kenapa? Karena di depan sana, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada api yang lebih panas, lebih dahsyat ketimbang dengan api yang membakar pemukimannya tadi. Nah itu. Jadi kasih sayang itu apalagi namanya, tidak boleh seorang ibu terlalu memanjakan anaknya. Ketika anaknya membutuhkan handphone, menginginkan sebuah handphone, tapi belum waktunya, maka tidak seharusnya seorang ibu merusak anaknya dengan memberikan handphone, memberikan fasilitas itu. Itu yang dimaksud. Jangan terlalu memanjakan anak pada hal-hal yang tidak seharusnya. Kemudian yang keempat, ya, memilih sahabat, ya, memilih sahabat yang baik, memilih sahabat yang soleh. Ya, anak-anak kita dipilihkan sahabat yang terbaik. Ya, kalau anak-anak kita, bahkan diri kita bergaul dengan orang-orang yang menjadi pecandu narkoba, maka pasti kita kena imbasnya juga. Ya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan seminimal mungkin kita bisa dekat ya kepada mereka, menjadi orang yang soleh pula, insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi pilihkanlah anak-anak kita sahabat yang terbaik, ya, bukan teman yang bisa menjerumuskan anak-anak kita yang suka hura-hura, kita hindari. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, baik. Berikutnya, Saseri apa lagi? Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Jadi mungkin begitu untuk penanya dari Bunda Susi Musik. Ya, selanjutnya saat saya bacakan dari Al-Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Ya. Nah, ini apa sebenarnya penyebab utama sehingga generasi umat Islam dominan melakukan begitu rupa keburukan, padahal orang tua sudah berusaha dengan baik, pendidikan juga semakin diperbaiki. Apakah semua ini memang faktor dari diri sendiri atau apa? Karena terkadang orang pesantren pun kadang melakukan keburukan yang sama di pendidikan umum. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya, tiap hari ini kayaknya kita ini disuguhkan dengan kejadian yang terus berulang, ya. Seolah tidak ada habisnya, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Iya. Memperbaiki bahan ajar itu penting. Iya. Memperbaiki kurikulum itu penting. Ya. Banyak sekolah-sekolah yang kemudian merubah kurikulumnya untuk memperbaiki generasi umat ini. Tetapi ternyata itu tidak cukup. Ya. Ya. Yang harus dilakukan adalah tidak hanya apalagi namanya memperbaiki bahan ajar, tetapi yang harus diperbaiki juga adalah bagaimana sistem pendidikan kita itu adalah sistem pendidikan Islam. Ya,
bukan hanya kita menyalahkan pesantren atau sekolah, ya ketika di situ ada praktek asusila misalnya, ya apalagi namanya narkoba, miras, ya pelecehan seksual, kita tidak serta-merta harus menyalahkan sekolah itu. Ya, jadi ada beberapa komponen yang harus ada dalam dunia pendidikan. Salah satu diantaranya adalah sekolah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah adanya peranan negara. Ya, peranan negara. Ya, di dalam mengelola pendidikan. Tidak kemudian pendidikan itu diserahkan kepada sekolah sendirian yang kemudian disebut dengan otonomi pendidikan. Ya, negara itu harus berperan aktif. Ada hukum, ada regulasi yang berjalan. Ya, sehingga ketika terjadi praktik-praktik asusila itu tetap dihukum berdasarkan dengan aturan Islam. Nah, gitu. Sesuai dengan aturan agama kita. Ya. Cuman karena pendidikan kita hari ini adalah pendidikan sekuler. Memisahkan agama dengan pendidikan. Ya, memisahkan agama dengan politik, memisahkan agama dengan negara. Ya, terjadi pemisahan antara kehidupan dengan agama. Ya, seolah-olah ini agama hanya mengatur urusan sholat saja, ya, mengatur urusan ritualitas, ya, tidak mengatur urusan yang lainnya termasuk pendidikan. Ya, di sini adalah letak peranan negara. Ya, intinya antara negara, masyarakat, ya, sekolah sebagai lembaga pendidikan, juga madrasah, keluarga juga harus berperan aktif di dalam membina, mendidik anak-anak kita. Kalau salah satunya ini dihilangkan, anak-anak kita sudah dibina di sekolah, dibina di keluarga, tetapi ketika dalam kehidupan sosial, praktek-praktek atau nilai agama itu tidak tertanam di dalamnya, ya, rusaknya moral di kehidupan masyarakat itu akan tetap memberikan pengaruh. Bahkan bisa jadi apa yang kita sudah diajarkan di keluarga, apa yang sudah diajarkan di sekolah, itu tidak dijalankan. Kenapa? Karena masih ada peluang yang diberikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar etika agama, ya, etika sosial, ya. Tetapi ketika semuanya bersinergi, ya, yakin bahwa itu akan lebih baik, ya, sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kepala negara, bukan hanya sebagai nabi dan rasul, ya, dia sistem kehidupannya itu adalah sistem kehidupan Islam, ya, pendidikannya adalah Islam, ya, orientasinya adalah membentuk manusia yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan sosialnya adalah Islami, ya, dan ini pernah terjadi, ya, bukan cuma di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemajuan ilmu pengetahuan di beberapa waktu kepemimpinan kaum muslimin, ya, kemajuan sains dan teknologi, ya, bahkan ulama-ulama kita terdahulu itu adalah mereka ahli, ya, misalnya kita ada di Indonesia ini ada Ibnu Sina, yang kemudian orang barat sebut dengan Avicenna, lahirlah Avicenna. Kalau di Makassar ada rumah sakit Ibnu Sina, kalau di Kendari ada Avicenna, itu Ibnu Sina, itu adalah ilmuwan Islam, memiliki moral. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena terbentuk dari generasi yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan. Sekolah di masyarakatnya adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa, keluarganya adalah keluarga yang beriman dan bertakwa, negaranya adalah negara yang mengadopsi aturan Allah Subhanahu Wa Taala,
ke iman dan takwa. Ya sekolahnya apalagi, ya orientasinya adalah mengajarkan keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi begitu ya untuk pertanyaan dari Alfa terkait dengan kenapa keburukan sekarang itu makin banyak dan pelakunya juga makin apa ya? Itu anak SD membunuh temannya gitu kan. Nah, eh, dan memang ini yang hilang untuk hari ini. Jadi peran negara itu untuk mengajak rakyat bertakwa itu tidak ada. Dan itu fondasi yang paling berpengaruh. Saya jadi teringat dengan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa ada kemaksiatan, kerusakan yang terjadi di masyarakat itu yang tidak bisa dihilangkan oleh eh, agama dalam hal ini Quran dan Sunnah, tapi hanya bisa dicegah atau dihilangkan dengan as-sultan atau kekuasaan. Juga ada sebuah pernyataan sangat menarik bahwa selembar surat penguasa itu lebih ampuh daripada 1000 dai. Ya. Contoh kan di Makassar ini kan ya kadang mungkin yang tidak tahu ada Nusantara di sana. Itu padahal Makassar ini tidak kurang dai-nya, tidak kurang ulamanya, tidak kurang cendekiawan muslimnya, tidak kurang pesantrennya. Ormas Islam sangat banyak. Tapi nggak bisa berdaya, ya, nggak bisa ngapa-ngapain terhadap kemaksiatan yang ada di tengah masyarakat itu. Nah, kenapa? Karena negara itu memberikan izin legalitas. Nah, jadi kita ini yang mungkin berdakwah di masyarakat, ya negara juga berdakwah setiap hari untuk merusak generasi muda. Tontonan gitu kan setiap hari free sex, itulah yang mendidik generasi kita hari ini. Jadi memang tantangannya ini luar biasa. Nah, fondasi terakhir nih, nah inilah keluarga. Makanya harus hadir orang orang tua hebat. Itu juga mungkin yang mendasari daripada kenapa kegiatan kita itu ada pada malam hari ini. Harapan kita itu bagaimana sudahlah peran negara tidak ada di tengah masyarakat tidak ada, paling tidak peran orang tua ini menjaga generasinya untuk menjadi generasi yang hebat. Oke, mungkin seperti itu. Eh, Masih ada pertanyaan atau mungkin dicukupkan dulu ya, Ustadz? Iya, Bagaimana Ustadz? iya. Ya, karena Ustadz juga ini sedang menjaga malam nih, luar biasa. Di tengah kesibukan masih menyempatkan waktunya untuk Ada membersamai kita. pertanyaan? Coba Masih ada cek di obrolan. Iya, sudah terjawab semua Ustadz. Masya Allah. Iya. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih bisa khairan Ustadz atas waktunya, ilmunya di malam hari ini. Dan buat ayah bunda sekalian juga yang sudah ikut di kegiatan kita pertemuan pertama ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita semuanya dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang tua hebat yang kelak bisa membentuk, mencetak generasi-generasi hebat sahabat Nabi. Amin. Ya, ada pesan-pesan terakhir Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Oh iya, baik. Yang terakhir, ada sebuah kisah Rasulullah, kisah sahabat. Sahabat yang dirindukan oleh surga. Kalau kita barangkali merindukan surga, tapi sahabat ini adalah sahabat yang dirindukan oleh surga. Ya, output pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan 3 sahabat yang tidak hanya dijamin masuk surga, tapi surga yang rindu kepadanya. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau dirindukan oleh surga karena rela berkorban ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sahabat Ali bin Abi Thalib lah yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidurnya, dan yang pertama kali rela mengorbankan dirinya untuk Rasulullah, untuk agama ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang kafir tidak membuka selimut yang
digunakan oleh Ali bin Abi Thalib, maka terbunuh Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian dia buka, jadi kelihatan Ali bin Abi Thalib tidak jadi terbunuh. Kemudian yang kedua, sahabat yang dirindukan oleh surga adalah seorang sahabat yang mendapatkan penyiksaan, ya, yang bernama Ammar bin Yasir, yang melihat dan menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengan kesabarannya, ya, kemudian Ammar bin Yasir dirindukan oleh surga. Kemudian yang terakhir adalah seorang sahabat yang bukan orang Arab, yang bernama Salman Al-Farisi, dirindukan oleh surga karena kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu, kesungguhannya dalam segala hal. Ketika ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pendidikan, tidak pernah satu kali pun ketinggalan oleh Salman Al-Farisi bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, ayah bunda, kita sudah bersama-sama sampai di jam sekian. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bisa bersama-sama dengan para sahabat yang mulia, bisa bersama dengan generasi-generasi Islam yang terbaik, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dulu Saseri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmunya, pesan-pesan terakhirnya. Ya baik, juga kepada ayah bunda sekalian, terima kasih sekali lagi atas hadirannya sekalian pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, karena tentu acara ini bukan berakhir di sini. Akan ada materi-materi yang luar biasa nanti, dan dengan mungkin juga narasumber-narasumber yang lain. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup bersama-sama dengan beristighfar dan baca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa.